Ya, sementara itu pemirsa, ratusan pengungsi yang tinggal di tenda darurat di halaman area Sport Center Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Rabu siang berebut popok bayi yang dibawa oleh seorang relawan. Para pengungsi ini kemudian merebut atau memasuki wilayah tersebut untuk bisa mendapatkan popok bayi. Ia terlibat aksi saling dorong demi mendapatkan popok bayi tersebut. Sejumlah anak-anak bahkan terjatuh saat berebut dengan seorang dewasa. Meski telah berebut dan berdesak-desakan, namun sejumlah warga tetap saja tidak kebagian lantaran popok yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah balita dan anak-anak yang membutuhkannya. Bantuan popok bayi berasal dari relawan warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang terunggah hatinya telah melihat berita di televisi. Ya, itulah fenomena yang terjadi ketika ini menjadi dampak gempa sudah memasuki hari ke-6, pastinya mereka sangat membutuhkan bantuan. Tapi tampaknya bencana alam mulai dari cuaca buruk bahkan juga gempa-gempa susulan ini masih terjadi. Di wilayah lain pun saat ini sudah mulai ada catatan mulai dari di wilayah Gunung Kidul bahkan juga di wilayah Maluku Tenggara. Apakah ini juga ada hubungannya nantinya dengan status gunung api yang saat ini pun juga masih menunjukkan aktivitas vulkanologinya? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini. Selamat malam Pak Surono. Selamat malam. Nanti kita akan banyak berbincang ya, karena kekhawatiran warga di Merapi adalah kekhawatiran kita juga. Ya. Dan juga telah terhubung juga bersama saya di sini lewat sambungan Zoom Bapak Muhammad Idris, Sekda Sulbar. Pak Muhammad Idris, Pak Idris, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sudah ada Ibu Irjayanti ya. Ibu Yanti bisa saya panggil seperti itu? Ibu Ica saja. Ibu Ica, ya kalau saya Caca, namanya mirip-mirip ya Bu ya. Oke, Ibu sehat di sana, kondisinya bagaimana? Ini sudah masuki hari ke-6. Kalau kita di Jakarta ini menangkapnya banyak warga sangat kekurangan bantuan. Nah, kalau Ibu dan teman-teman di sana itu seperti apa? Oh iya, selamat malam semua. Untuk di posko di sini di posko Pustambayaku sendiri itu kami di sini terdiri dari 10 kakak dan sampai sekarang ini alhamdulillah masalah logistik alhamdulillah lancar karena memang pusat ini pusat tempat dekat dengan kota. Jadi untuk jalan ke sini relawan membawa logistik alhamdulillah lancar ya. Seperti itu. Oke, nah Bu, kalau dari yang dirasakan hingga malam hari ini masih ada gempa-gempa susulan nggak Bu? Iya masih ada, makanya kita sekarang masih ada di posko pengungsian, ada rasa trauma untuk kembali ke rumah karena memang masih ada gempa kecil-kecilan yang terjadi di Sulawesi Barat ini. Oke, kalau tadi Ibu mengatakan bahan makanan sudah cukup, kalau obat-obatan bagaimana? Selimut, pakaian, popok? Kebetulan saya kemarin kan ini sekarang lagi hamil muda, lagi hamil 3 bulan. Nah, kemarin itu saya butuh obat untuk penguat kandungan. Tapi sampai saat ini obat penguat kandungan itu belum saya dapatkan. Tapi untuk obat yang lain alhamdulillah saya dapatkan. Banyak Bu di pengungsian di tempat Ibu yang juga sama sedang mengandung? Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, saya langsung tanyakan Bu ya kepada Pak Sekda di sini, Pak Sekda.
Selamat malam Pak Ya. Muhammad Idris. Ini salah satu warga Bapak, meskipun kita sudah mendengar berita yang baik ya untuk dari Ibu Ica ini, makanan sudah cukup. Tapi yang sekarang lagi diminta ini obat-obatan Pak, apalagi Ibu Ica ini sedang hamil muda. Bagaimana Pak? Ya, saya kira terima kasih Bu Ica, dan saya kira itu gambaran yang ada di Sulbar ya. Kita bahu-membahu bersama dengan berbagai pihak, termasuk relawan, koordinasi dengan Pompinda, termasuk juga kabupaten kota, untuk memastikan bahwa warga kita ini tidak ada lagi yang bermasalah dari aspek kesehatan, termasuk juga di tempat pengungsian, termasuk juga di dalamnya adalah bahan makanan atau sembako. Saya kira kita telah berusaha untuk menyiapkan kamp-kamp atau posko-posko pengungsian sebagai salah satu bagian dari manajemen pengelolaan bencana yang baik. Dan insya Allah kami jamin asal bisa terkoordinasi, terorganisasi dengan baik, para pengungsi itu kami jamin tidak akan ada masalah. Pak Sekda. Pengobatan, air bersih dan segala macam. Pak Sekda, tapi tenaga medis dari Ya. Bapak sendiri yang sudah dikerahkan, sudah mengecek tidak Pak, ini kondisi warga Bapak di pengungsian ini sudah hari ke-6 ini seperti apa? Keluhan-keluhan sakit, masuk angin, sakit perut, ada yang hamil, butuh obat penguat kandungan, ini bagaimana? Ya, jadi kami ingin gambarkan bahwa 7 titik pengungsian di Kota Mamuju dan 5 titik di Mamuju dan ada 2 di Majene yang besar itu telah dikelola dengan baik. Dan khusus pengobatan, alhamdulillah saya kira tidak ada masalah. Semua rumah sakit bisa kita tampung. Di luar dari rumah sakit itu bahkan ada rumah sakit terapung dari KM Sudarso dari Angkatan Laut, dan itu bisa menampung sampai 300 orang. Jadi kalau keluhan misalnya obat penguat kandungan, tinggal ke posko-posko pengobatan yang akhirnya juga tersebar di Kota Mamuju maupun di daerah Majene ini, kita akhirnya tidak bermasalah. Sepanjang itu disampaikan ke kita, dan pos-pos pelayanan kesehatan itu cukup baik. Baik. Ya, insya Allah kita layani dengan penuh hati dan cukup akses. Iya, ditahan dulu Pak Sekda, sekarang saya ke Pak Surono. Pak Surono, hari ke-6 ya, belum ada tanda-tanda bahwa gempa susulan ini berhenti atau sudah mencapai titik keseimbangan. Butuh waktu lama ya Pak ya? Saya kira yang perlu diamati, saya kira masyarakat juga bisa merasakan sambil mengamati. Kalau gempa susulannya semakin jarang dan goncangannya, energinya dari goncangannya sudah mulai melemah, itu pertanda bahwa sesar atau sesar aktif itu sudah mencapai keseimbangan baru untuk gempa kelak kemudian hari, ya kan. Jadi kalau dari sejarah kegempaan itu di bawah 7, di atas 6, ya kan, gempa utamanya. Saya kira 6,2 ini sudah gempa utama, yang sebelumnya ada sekitar gempa 5 lebih lah sebelum gempa 6,2 ini. Saya berharap ini adalah gempa utamanya. Tapi yang paling penting mungkin bukan itu Mbak Caca ya. Yang kita belajar dari kejadian ini adalah bagaimana gedung pemerintah daerah itu rata dengan tanah. Untung sekali lagi kita sering mengatakan ada Pak Sekda di sini. Ya, kebetulan ada Pak Sekda gini ya. Untung kejadiannya itu malam hari. Ya. Kantor pemerintah daerah itu tidak ada para pejabat daerah, ya kan? Itu rata dengan tanah. Sedangkan Sulawesi Barat adalah rawan gempa bumi. Tentunya bangunan-bangunan vital strategi seperti rumah sakit, gedung pemerintah daerah dan bangunan vital strategis yang mengumpulkan konsentrasi banyak manusia, itu harusnya harus bangunan tahan gempa. Saya kira Kementerian PUPR harus sudahlah sekarang menguji kelayakan guna, ya kan, kelayakan pakai bangunan-bangunan vital strategis di daerah-daerah rawan gempa bumi. Oke. Nah, Pak Sekda, kita tahu bahwa yang terdampak ini bukan cuma warga, tapi Bapak dan juga gedung-gedung pemerintahan daerah di sana. Tapi sebenarnya di hari ke-6 ini, Bapak dan juga para jajaran di bawah Bapak sudah menemukan ritme kerja yang lebih cepat sehingga warga terbantu, bisa langsung direhabilitasi, mereka terpenuhi segala kebutuhannya. Bagaimana Pak? Ya, ini peristiwa gempa di Sulbar ini juga menjadi model kolaborasi pekerja mengelola bencana dengan sangat baik. Artinya berbagai pihak telah ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini BNPB,
Pak Dodi Modarto sendiri sejak hari pertama sudah ada di Mamuju sampai sekarang. Seluruh staf dari BNPB nasional itu hadir di Mamuju. Yang kedua, begitu banyaknya kepedulian dari daerah sekitar kita. Hari pertama pun gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan hadir di Sulawesi Tengah juga seperti itu. Jadi ini menunjukkan kesetiakawanan sosial dan juga kohesivitas daerah itu menjadi salah satu solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan bencana alam itu. Dan ini menjadi sebuah istilah saya itu modal sosial yang sangat kuat. Baik. Nah, terkait dengan itu maka saya kira kalau kita bawa ke arah normalisasi nanti itu juga harus dibangun kolaborasi seperti ini. Jangan nanti selesai terjadi kebencanaan baru muncul kohesivitas. Oke, nanti saya tanya kepada Bu Ica. Bu Ica, bagaimana sih sebenarnya suasana kebatinan ya sesaat lagi di tempat pengungsian? Karena berita-berita yang kami dapatkan ketika bantuan ini datang, semua warga berebut. Pada akhirnya kemudian ada yang menjatuh korban juga. Atau mengenai gempa yang saat ini terjadi di Maluku Tenggara, bahkan juga di Gunung Kidul. Apakah membuat ada perburukan mengingat Merapi saat ini masih menunjukkan aktivitas vulkanologinya? Usai jeda berikut, di Apa Kabar Indonesia Malam.